7, 8, 9. Siap. The film was translated Kau tetap di sini. and narrated by M Media. Nah, bisa angkat kepalamu sedikit? Apakah semua anak di sini? Semua kecuali satu, yang sedang dihukum. Sisanya di sini. Bawa aku padanya cepat. Ayah. Aku sudah melihat anak itu. Dia bukan Xiaowen. Tidak. Itu bukan Xiaowen. Xiaowen. Nah. Di mana kau? Di mana? Ayah. Cepat, bantu ketua naik ke mobil. Cepat, Xiaowen. Hei, kok kamu beda dari yang lain? Kamu ninggung instruktur ya? Nanti kalau instrukturnya datang minta maaf Jill, mungkin hukuman kamu diringanin. Aku nggak takut. Semua istirahat di tempat. Kau, lari 20 putaran lagi. Kau berani melotot padaku? 10, 15 tahun kemudian. 499. 500. Xiaowen, tuan muda keluarga Xia. Sugoi, bawahan Xiaowen. Melaporkan Raja Serigala, kami telah menghubungi putra angkat ayahmu, Xiek Sunwen. Dia sedang dalam perjalanan ke sini untuk menemuimu. Bagus. Kalian semua tetap di The sini. film was Aku akan translated pergi mencari and mereka sekarang. narrated Baik, by Tuan. M Media. Haibao, bawahan Xia Sunwen. Xiaowen. Tiba. Mari duduk. Baiklah. Sekarang, ayo kita bersaudara. Minum teh seolah-olah itu anggur. Saat kita kembali, aku akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Teh ini beracun. Bagaimana? Enak kan? Ini tidak murah tahu. Teh ini akan mengacat pikiranmu dan menghapus ingatanmu. Bahkan jika Zia Tiancheng sendiri
berdiri tepat di depanmu. Kau tidak akan mengenalinya. Kenapa kau melakukan ini? Xiaowen, aku telah melemparkan muka. Pasukan khusus Yinlang yang paling berbahaya. 15 tahun. Aku tidak pernah menyangka kau akan berdiri di sini. Tanpa cedera. Baiklah. Seseorang. Aku sudah menyewa khusus 8 pembunuh bayaran terbaik. Plus kau sudah diracun. Kau pasti mati hari ini. Mereka tidak bisa menyentuhku. Tidak bisa menyentuhku. Lakukan. Aku telah hidup dengan nama Xia Zunwan selama 15 tahun. 15 tahun. Aku telah mencarimu. Dan aku bahkan belum pantas menggunakan namaku sendiri. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan membunuhmu hari ini. Tenanglah. Selama aku bisa membunuhmu, aku bisa mendapatkan Drop Seal. Lalu, aku akan membalas 10 kali lipat, 100 kali lipat semua penghinaan yang telah kuderita. 1000 kali lipat. Kepada orang tua Xia Tiancheng itu. Aku ingin seluruh keluargamu. Seluruh keluarga Xiamu mati. Tidak berguna, kejar dia. Kurasa aku The melihat film was jimat itu. translated and Siapa itu? narrated by M. Ayah, Media. itu pembunuh bayaran yang menyamar sebagai Xiaowen. Mencoba membunuhmu. Jangan khawatir, aku sudah mengirim orang untuk mengejarnya. Mereka akan membawanya langsung kepadamu, pembunuh. Aku takut tubuhku ini tak akan bertahan lama lagi. Anakku, aku rela menghabiskan seluruh kekayaanku. Mencari ke setiap sudut negeri ini. Untuk menemukan Xiaowenku. Berhenti, jangan lari. Pergi. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Keluar. Jangan ganggu urusanku. Duduk, anak yatim piatu. Kak lapar.
Kakak sudah berapa hari nggak makan? Mi, makan juga. Kak, aku Duo-Duo. Nama kakak siapa? Kak, panas banget. Tolong, ada orang. Tolong, ada yang bisa nyelamatin kita? Aku akan membalasmu. Masih panas banget. Gimana dong? Obat di rak paling atas. Pasti mahal banget. Pasti bisa nyembuhin kakak. Oh tidak, botol ini berisi asam sulfat. Duo-duo. Kakak perempuan. Duo-duo nggak sengaja nyolong. Duo-duo mau nyelamatin orang. Adik kecil, kau tidak boleh menyentuh itu. Duo-duo. Mataku. Apa yang terjadi pada Duo-duo? Ini asam sulfat. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Ayo. Dokter, bagaimana keadaannya? Anak ini sudah menderita leukemia. Fungsi fisiknya terlalu buruk. Matanya tak bisa diselamatkan. Tapi anak ini sangat baik. Dia bersedia mendonorkan korneanya sendiri untuk kakaknya. Satu orang buta, lebih baik daripada dua orang yang tidak bisa melihat. Setelah penglihatan sang kakak pulih, dia bisa menjaga adiknya. Jangan sakiti Duo-duo. Bagaimana jika dokter dan pasien sangat resisten? Lakukan operasi sesegera mungkin. Kalau tidak, mata kedua orang itu tidak bisa diselamatkan. Aku bisa melihat. Mata Duo-duo. The Ini. film was Kau sudah bangun. translated and Sepertinya narrated operasi by M transplantasi Media. berhasil. Duo-duo terima kasih. Duo-duo kenal leukemia sejak kecil. Ayah dan ibu juga tidak menginginkan Duo-duo lagi. Duo-duo kasih mata Duo-duo ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain Duo-duo. Kakak berjanji. Kakak pasti akan baik pada Duo-duo. Saat Duo-duo sembuh, kakak akan membangunkan Duo-duo istana besar. Lalu membelikan Duo-duo banyak sekali mainan. Selalu di sisi Duo-duo, bisa kan? Duo-duo percaya sama kakak. Luka di tubuhmu sudah hampir sembuh total, tapi racun di tubuhmu perlu dimetabolisme sendiri untuk dikeluarkan. Di dahimu, setelah urat hitam memudar, akan hilang setelah ingatanmu kembali. Lalu dokter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 3 tahun. Tiga tahun kemudian. Ayah. Sudah 3 tahun, masih belum ada kabar tentang Xiaowen. Aku yakin kita pasti bisa menemukan Xiaowen. Tapi tubuhku saat ini mungkin tak akan bertahan sampai akhir tahun. Aku hanya ingin melihat Xiaowen sekali lagi sebelum aku mati. Melihat Xiaowen sekali lagi. Kita pasti akan menemukannya. Kita hampir sampai di Yangcheng. Ayah pergi ke rumah sakit untuk istirahat dulu. Aku akan membawa orang untuk mencari Xiaowen. Kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Semua urusan grup telah kau kelola. Dan kau telah menemani ayah mencari Xiaowen. Ayah, jangan bicara begitu. Bukankah ini semua yang seharusnya kulakukan setelah kita menemukan Xiaowen? Aku akan memenuhi janjiku dan mentransfer 10% saham grup atas namamu.
Pak Tua. Yang kuinginkan adalah seluruh grup SEAL. Anakku. Kau di mana? Yang Chen, bagaimana Duo-Duo? Enak? Apapun yang kakak beli paling enak. Enak. Kakak akan bekerja keras cari uang dan membelikannya untuk Duo-Duo setiap hari. Kakak yang terbaik. Gadis nakal. Ada makanan di seluruh wajahmu. Kamu kenapa? Duo-Duo, tunggu di sini untuk kakak. Kakak akan menelepon. Mungkinkah? Nomor yang baru saja muncul di kepalaku, yang baru saja muncul. Mungkinkah itu nomor keluargaku? Siapa kau? Kenapa kau punya nomor militer? The film Segera was tutup teleponnya translated dan lupakan and nomor ini, narrated atau by kau M akan Media. terbakar. Apakah kalian keluargaku? Raja Serigala Bos Besar. Halo, apakah itu kau Raja Serigala? Cepat, lacak lokasi nomor ini. Laksamana Vermilionberg. Nomor ini adalah bilik telepon umum di Yangcheng. Yangcheng. Cepat. Kunci ke Raja Langit Yangcheng. Raja Serigala kemungkinan besar ada di Yangcheng. Laksamana Vermilionberg. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Aku tak mungkin salah dengar suara itu. Suara itu sudah pasti suara Raja Serigala. Siapa ini? Siapa ini? Bocah brengsek itu ada di Yangcheng. Selama ini, kita harus segera memberitahu Tuan Muda Zunwen. Duo-Duo. Ada apa? Duo-Duo. Bos Leopard, apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Zunwen akan segera tiba. Kita akan menunggunya. Duo-Duo bangun, Duo-Duo. Jika Duo-Duo kambuh, dia bisa kehilangan kesadaran dan syok. Duo-Duo kau sudah bangun. Ada apa ini? Di siang bolong begini. Memanfaatkan gadis kecil? Itu tidak berperi kemanusiaan. Benar. Bajingan. Dia cuma anak kecil. Tega banget sih lo. Bunuh dia. Bunuh dia. Cepat, bawa gadis kecil itu. Bawa dia ke rumah sakit. Duo-Duo. Sangat muda. Berbadan sehat. Dan berpakaian seperti pengemis. Dia pasti seorang pemalas tak berguna. Orang seperti dia hanya membuang-buang udara. Ya, aku jadi marah melihat orang seperti ini. Bunuh dia. Aku sedang menyelamatkannya. Ayo hajar dia sampai mati. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Lebih keras. Cabut. Bunuh dia. Kenapa? Aku terus merasa seperti ada yang memanggilku. Ayo, kita lihat. Bunuh dia. Ayah. Sedang apa ayah di sini? Ada apa ini? Banyak sekali orang. Hanya sampah masyarakat yang membuat keributan. Aku akan mengurusnya.
Kau di sini. Lega rasanya. Ayah, kembali ke rumah sakit. Ayah harus istirahat. Xiao Liu, pelan-pelan. Aku terus merasa seperti ada yang memanggilku ke sana. Aku harus pergi melihatnya. Ayah, saat ini kesehatan ayah adalah yang terpenting. Aku di sini bersama ayah. Apa ayah tidak percaya padaku? Ayah harus kembali ke rumah sakit. Ayo pergi. Kembali ke rumah sakit. Hentikan mobilnya. Putar balik. Ayo kembali. Kak, Duo kenal Rukmia The film sejak was kecil. translated Ibu and ayah tidak mau narrated dua-dua by lagi. Media. Macan kumbang. Duo kasih matanya ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain dua-dua ya. Sumpah. Aku akan selalu menjaga Duo. Duo, kakak gak jaga kamu baik-baik. Maafkan kakak. Berhenti. Ayah, lepaskan aku. Xiaowen, anakku, siapa yang melakukan ini padamu? Aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Nah, ayah akhirnya menemukanmu. Ayah, Ini semua salahku. Maafkan aku, Nak. ayah, kau ayahku. Nah, setelah sekian lama, kau telah sangat menderita. Tidak apa-apa sekarang. Ayah telah menemukanmu. Aku tak akan membiarkanmu menderita lagi. Pergi. Ayah akan membawamu ke rumah sakit. Departemen Patologi, Departemen Pemeriksaan Kesehatan. 4 pengawal berlian agung, pengawal Xia Tianchen. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir, Tuan Muda. Ayah, jangan terlalu keras bekerja. Ayah baik-baik saja. Xiaowen telah kembali. Ayah hanya senang. Xiaowen, Aku bukan anakmu. Aku mencuri jimat Buddha ini. apa? Mencuri? Dicuri? Kau bahkan berani mencuri jimat Buddha? Jimat Buddha ini, tapi, adalah kenang-kenangan antara aku dan Xiaowen. Kau cari mati. Macan kumbang. Tuan Muda. Serat penipu ini, maling jimat Buddha ini. Keluar dan habisi dia. Ya, tunggu. Ayah, bocah ini mencuri jimat Buddha dan berpura-pura menjadi Xiaowen untuk menipumu. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Dia sedang mengigau sekarang. Karena dia memiliki jimat Buddha. Itu berarti dia pasti tahu Xiaowen. Ini juga kuncinya untuk menemukan Xiaowen nanti. Bukankah itu terlalu ringan untuknya? Jangan khawatir, Tuan. Serahkan dia padaku. Aku punya cara untuk membuatnya bicara. Ayah,
Kurasa macan kumbang benar. Siksa dia. Dan dia akan memberitahu kita keberadaan Xiao Wen. Omong kosong. Dia sangat lemah. Menyiksanya akan membunuhnya. Jika dia mati, bagaimana kita akan menemukan Xiao Wen? Ayah, tolong tenanglah. Aku tidak berpikir jernih. Menahannya di rumah sakit juga bukan solusi. Kirim dia ke vilaku. Panggil dokter terbaik dari Kyoto. Dan buat dia cepat sembuh. Ya. Apa yang kau tunggu? Lakukan. Ya. Empat pengawal berlian agung. Tuan, apa perintahmu? Selidiki pemuda ini. Dan cari tahu segala sesuatu tentang dirinya. Sesuatu tentang hari ini terasa mencurigakan. Oh, dan segera panggil dokter terbaik dari Kyoto. Setelah pemuda ini bicara, semuanya akan menjadi jelas. Ya. Empat pengawal berlian agung. Bagaimana? Apakah kau sudah menyelidiki pemuda dengan jimat Buddha itu? Kami telah menyelidiki semuanya. Tuan, rekaman pengawasan di dekat restoran telah hancur total. Sepertinya seseorang sengaja menyembunyikan informasinya. Ini adalah serangan yang disengaja terhadapku. Aku akan mencari tahu siapa dia. Dan aku akan membuatnya membayar atas apa yang telah dia lakukan. Bocah tengek, kau berani melawan aku untuk harta keluarga? Akan kubuat hidupmu seperti di neraka. Kau punya nyali, aku akui itu. Aku tidak ada masalah denganmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak ada perselisihan sama sekali. Apa kau tahu siapa aku? Xia Zunwen. Aku telah mencarimu selama 18 tahun. Karena mencarimu, aku bahkan tidak bisa menggunakan namaku sendiri. Aku tak pantas memilikinya. Dan kau bilang kita tidak punya perselisihan. Tidak ada perselisihan. Xia Zunwen. Xia Wen. Waspadalah. Siapa kau? Pasukan khusus serigala liar. Xia Wen. Kalian berdua tetap di sini. Kalian berdua ikut aku. Aku Xia Wen. Saat aku kembali ke markas, aku bisa meremukkanmu dengan satu tangan. Masih mencoba menakutiku? Tuan muda, kudengar Laksamana Shukue akan tiba di Yangcheng. Katanya dia mencari tokoh penting Junfang. Kau pikir, mungkinkah anak ini? Idiot. Laksamana Shukue adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di Junfang. Dia mengendalikan segalanya. Siapapun yang dia cari, pasti orang penting di Junfang. Lihat anak ini lagi. Apa dia terlihat seperti itu? Tuan muda benar. Mencoba menakutiku, ya. Bahkan jika aku tak bisa membunuhmu sekarang, aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Macan kumbang, ini, cabut tulang punggungnya. Aku ingin dia menjadi sayuran seumur hidupnya. Bersihkan. Jangan biarkan orang tua itu menemukan sesuatu untuk melawan kita. Jangan khawatir, Tuan muda. Aku takkan melepaskanmu. Tidak akan membiarkan kita pergi. Mulai sekarang, kau akan terjebak di tempat tidur. Kenapa buang-buang napas untuknya? Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya mencoba membuatnya memberitahu kita di mana Tuan muda berada. Kita mencoba membuatnya bicara. Tuan memerintahkan kami.
untuk tidak menggunakan siksaan padanya. Tuan Muda Zunwon sebaiknya jangan melawan perintah Tuan. Tentu saja tidak. Aku hanya menyuruh The Macan film was Kumbang translated menakutinya sedikit. and narrated Macan by Kumbang, M Media. singkirkan pisaunya. Ini adalah tabib Won yang diundang dari ibu kota oleh Tuan untuk merawat pemuda ini. Rawat dia dengan baik. Baiklah. Aku yakin dengan tabib Dewa Wan di sini, anak ini akan segera bicara. Macan Kumbang, ayo pergi. Cepatlah. Tabib Wang, apakah dia baik-baik saja? Luka luarnya ringan, tapi dia menderita cedera kepala parah, ditambah dengan akumulasi racun di tubuhnya. Itu menyebabkan amnesia. Ini agak merepotkan. Jangan khawatir Tabib Wang. Tuan telah memberi perintah. Selama dia bisa disembuhkan, uang bukanlah masalah. Baiklah. Setelah dia bangun, kurasa ingatannya akan kembali. Terima kasih banyak Tabib Wang. 4 pengawal berlian agung. Tuan, seseorang secara anonim mengirimkan USB drive, ada namamu di atasnya. Buka dan lihat. Ya. Mereka sangat dekat. Tapi pemuda itu, kita telah mengurungnya begitu lama. Bagaimana mungkin kita belum melihat gadis kecil ini muncul? Tuan, apakah menurutmu pemuda itu mengkhawatirkan keselamatan gadis kecil ini? Pergi cari dia. Apapun caranya, temukan gadis kecil itu untukku segera. Ya. Anjing tua licik. Kau bahkan membawa tabib Dewa Wang ke sini. Begitu Xia Wen tersayang, ingatannya kembali. Semuanya akan berakhir. Tenanglah Tuan Muda. Aku punya kabar baik di sini. Bicaralah. 4 raja meninggalkan Yangcheng hari ini. Si tua bangka Xia Tianchen hanya punya 2 atau 3 pengawal biasa yang tersisa bersamanya. Oh kau orang tua. Kau kejam. Jadi jangan salahkan aku karena tidak adil. Macan Kumbang. Sebentar lagi. Paham? Jangan khawatir Tuan Muda. Aku akan segera mengurusnya. Tuan videonya. Tuan, gadis kecil itu telah diselamatkan. Dalam 3 jam, dia akan bertemu denganmu. Kerja bagus. Aku punya beberapa pertanyaan untuk gadis kecil itu. Terima kasih sudah nyelamatin Duo-Duo. Kakakku mana? Kakakku di mana? Jangan takut nak. Kakak Mular yang meminta kami untuk menyelamatkanmu. Udah kuduga. Kakak gak mungkin ninggalin Duo-Duo. Gadis yang baik. Paman, aku punya pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Apakah kakakmu mencuri liontin Buddha yang ada di lehernya? Gak. Kakakku gak mungkin nyolong. Kakak bilang, liontin Buddha itu penting banget buat dia. Dia selalu bawa. Xiaowen, kau benar-benar anakku. Xia Zunwen. Ayah, kenapa kau di sini? Ayah, dengan aku di sini bukankah kau seharusnya merasa tenang? Bajingan kau. Beraninya kau membohongiku. Aku akan The membuatmu film was translated and Membayar narrated atas. by M Media. kebodohanmu.
Dia sudah bangun. Di dalam teh ini, ingatanku akhirnya kembali. Aku telah mencarimu begitu lama. Bermimpi untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan sekarang, aku akan melakukannya. Entah aku membunuhmu atau tidak, sepertinya sangat penting bagimu. Aku, seorang dokter Universitas Harvard. Dan kau ini apa? Kenapa aku? Bahkan untuk namaku sendiri, tidak pantas memilikinya. Kenapa? Kenapa kau terlahir dengan sendok perak di mulutmu? Sementara aku hanyalah yatim piatu yang tak diinginkan. Kenapa kau bisa memiliki segalanya tanpa usaha apapun? Sementara aku berjuang seumur hidupku untuk menjadi tak lebih dari seekor anjing di keluargamu? Kenapa? Katakan padaku, kenapa begini? Aku tak akan menerima ini. Aku tidak terima. Aku akan melawan takdir dan mengubah takdirku. Menggelikan. Kau telah melakukan segala kejahatan dan tetap tidak mendapatkan apa-apa. Aku akan selalu menjadi langit. Dan kau bukan apa-apa. Masih membantah? Macan kumban. Ya. Ukirkan di tubuhnya untukku. 2 kata rendahan. Gue pengen dia mati. Bahkan dalam kematian masih membawa kata-kata itu. Ya. Serigala, tanda Raja Serigala. Kau bocah masih berani berpura-pura menjadi Raja Serigala? Tuan muda, masih perlu kita ukir? Omong kosong, berani-beraninya lu nodai tanda Raja Serigala. Mau mati lo? Satu tanda Raja Serigala membuat kalian semua takut seperti ini? Jika Raja Serigala yang asli datang, bukankah kalian semua akan mengencingi celana? Masih mau pura-pura bego sama gue? Merasa pede ya? Padahal, lupa kasih tahu Neil, gadis kecil itu, yang sampai lu pertaruhkan nyawa buat lindungi. Tahu nggak sekarang, nasibnya gimana? Duo-duo. Apa yang kau lakukan pada duo-duo? Dia panik tuh. Bagus, gue kasih tahu ya. Gue udah jual dia ke pasar gelap. Kayaknya sekarang, semua organnya udah panen. Xia Zunwan. Aku peringatkan kau. Jika kau berani macam-macam dengan duo-duo, sumpah, akan kucek-cek kau. Nah, tunggu ayahmu. Kita ayah dan anak akan segera bersatu kembali. Mau cabik-cabik gue? Gak bakal keburu. Tiba. Kentang goreng malam ini. Xiaowen, sekarang lu tahu kan, apa itu? Putus asa? Aku akan mengirim kau ke neraka untuk menemui si bajingan kecil itu. Begitu gue dapetin grup Seal, gue sendiri yang bakal urus si tua bangka itu. Gue mau orang tua itu kumpul lagi sama lu di neraka. Berhenti. Keluar. The Xiaowen. film was translated Ayah. and Anakku. narrated by M Media. Ayah dia bohong. Jangan ketipu omongannya. Menjauhlah dariku. Kau menggunakan nyawa duo-duo untuk mengancam Xiaowen. Aku tahu segalanya. Kau masih berani memutarbalikkan fakta di sini? Duo-duo. Xiaowen, jangan khawatir. Duo-duo telah diselamatkan oleh ayah. Kita ayah dan anak akhirnya bisa bersatu kembali. Ayah, Tuan muda, gadis kecil itu diculik oleh 4 pengawal. Apa lu bilang?
Gak guna. Semua gak guna. Ayah kau menderita selama bertahun-tahun ini. Ayah, ini salahku. Aku membuatmu mencari selama bertahun-tahun. Lihat, kau jadi kurus kering. Tidak apa-apa, nak. Semuanya baik-baik saja sekarang. Ayah akan menebusnya untukmu. Kita ayah dan anak tidak akan pernah terpisahkan lagi. Bakti anak yang mengharukan. Gue sampai terharu nih. Kamu ada di mana? Tangkap mereka. Berani sekali. Bajingan kecil. Berpikir untuk memberontak? Gue memberontak. Emang lu bisa apa orang tua? Masih ngerasa jadi orang terkaya di Daxia? Kata-kata lu masih dianggap hukum? Percaya atau tidak? Dengan satu kata, aku bisa membuatmu kehilangan semua yang kau miliki. Takut nih. Xia Tianchen, selama bertahun-tahun, lu sibuk nyari anak lu. Nyari anak lu. Sementara anggota dewan sejak lama sudah terhadapku, tunduk sama gue. Gue yang pegang kendali grup Xia sekarang. Gue yang berkuasa. Menghayal. Grup Xia adalah apa yang aku Xia Tianchen bangun dengan tanganku sendiri. Kau ingin merebut kekuasaan? Kau masih terlalu hijau. Lu belum tahu ya? Waktu lu mindahin 4 pengawal ke Yancheng, gue sita semua aset lo, Kyoto. Gue ambil semuanya. Kau cuma kerak kosong sekarang. Apa? Bahkan kalau lu manggil balik 4 pengawal sekarang, tetap aja kalah. Xia Tianchen, tamat riwayat lu. Ayah, ada apa? Ayah, Obatku. Kau bajingan kecil. Kau bajingan kecil. Bagaimana? Kau berani melakukan ini? ayah, tenanglah. Sekarang anakmu sudah kembali. Biarkan aku melindungimu dari badai. Lindungi gue dari badai? Xia Wen, kayaknya lu masih belum tahu situasi apa yang lagi dihadapi lu sama bokap lu sekarang ya? Xia Wen, gue tahu lu jago berantem. Terakhir kali gue ngejebak lu pakai banyak ahli. Lu masih bisa lolos. Kira-kira kali ini gue nggak siap-siap dulu. Sebelum bertindak, Xia Wen, apa yang dikatakan bajingan kecil ini, mungkinkah sebelumnya dia mencoba membunuhmu? Orang tua masih ingat waktu tentara ngehubungin lu, bilang mereka nemuin anak lu? Gue udah nyelipin pembunuh bayaran di sana, tapi lu malah percaya anak lu sendiri mau bunuh lu. Bego banget sih lu. Xia Zunwan. Kaulah bajingan kecil yang sebenarnya. Aku sangat mempercayaimu. Dan kau membohongiku begitu lama. Dibohongin. Ya udah, gue kasih tahu lagi nih. The film was Orang yang nyulik translated anak lu. and narrated by M Media. Itu gue. Gue. Dulu, kalau bukan karena tentara nyelamatin dia di tengah jalan, gue udah habisin dia saat itu juga. Ayah, jadi maksudmu, semua kesulitan yang kuhadapi di tentara, semua kesulitan itu, dan akhirnya dikirim ke pasukan khusus serigala tersembunyi dalam misi bunuh diri. Semua ini adalah berkatmu? Benar kan? Ternyata lu lebih pintar daripada bokap lu. Xia Tianchen. Gak nyangka kan lu? Orang yang paling kau percaya adalah orang yang selama ini melawan putramu. Dan sekarang, aku akan mengambil semua yang kau miliki. Ayah, tolong tenanglah. Xia Wen, ini salah ayah. Aku melewatkan begitu banyak kesempatan untuk menemukanmu. Ini salah ayah. Aku buta. Ayah, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku harus berterima kasih pada bajingan kecil ini. Jika bukan karena dia mengirimku ke pasukan khusus serigala tersembunyi, aku tidak akan mencapai sebanyak ini. Xia Zunwan,
Pikirkan baik-baik. Dulu, jika aku tidak menerimamu, kau akan mati kedinginan di jalanan. Aku sangat mempercayaimu. Memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Beraninya kau bicara? Dari saat kau mengubah namaku menjadi Xia Zunwan, aku tak lebih dari alat bagimu untuk menemukan putramu. Tak masalah jika kau tak dapat menemukannya. Tapi bagaimana jika kau menemukannya? Bukankah kau hanya akan membuangku? Tidak. Tanpa aku. Di mana status dan posisimu saat ini? Aku berjanji untuk memberimu 10% saham Xia Corp. Itu sudah ditransfer atas namamu. Apalagi yang kau inginkan? 10%. Itu banyak sekali. Apa kau masih berpikir aku akan selamanya berterima kasih padamu? Terima kasih? Tidak cukup. Aku ingin semua yang menjadi milikmu Xia Tiancheng. Xia Tiancheng, sekarang tanda tangani perjanjian ini dengan patuh. Serahkan Xia Corp kepadaku, dan aku bisa mengampuni hidupmu dan putramu. Mimpi saja. Aku tidak akan menandatangani perjanjian ini. Pak Tua, Tuan Muda menawarkan ini kepadamu sebagai tanda hormat. Jangan keterlaluan. Xia Tiancheng, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Dan aku masih bisa mendapatkan Xia Corp. Alasan aku memberimu kesempatan ini adalah untuk membalas budimu karena telah merawatku bertahun-tahun lalu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Xia Zunwan, kau sedang bermimpi. Sebagian besar bisnis Xia Corp adalah dengan militer Xia Agung. Jika tanpa persetujuan dariku, kau tidak akan pernah mendapatkan Xia Corp. Xia Tiancheng, apa kau pikir aku telah menjalankan Xia Corp selama bertahun-tahun tanpa mengetahui masalah ini? Apa kau pikir aku akan membawa masalah ini sampai ke titik ini? Apa? Kau telah mendapatkan dukungan militer? Kau tak punya apa-apa lagi sekarang. Tanda tangani saja perjanjian ini. Cari tempat untuk pensiun dengan tenang. Itu pilihan terbaikmu. Tanda tangani, dan aku akan membiarkanmu dan putramu hidup. Mustahil. Militer tidak akan pernah mendukung bajingan sepertimu. Aku Xia Tiancheng telah berada di Shanghai selama beberapa dekade. Aku tidak mudah diintimidasi. Kau benar-benar keras kepala, kan? Black Panther, baik Tuan Muda. Penembak jitu di posisi. Raja Serigala, tunggu saja kau. Aku akan datang untukmu. Dikabarkan bahwa sejumlah besar pasukan khusus telah memasuki Yangcheng. Tujuan pasukan khusus masih belum jelas. Stasiun kami akan terus menindaklanjuti laporan ini. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Perjanjian ini, kau akan tanda tangani atau tidak? Jika kau tidak tanda tangani, aku akan mengirim kau dan putramu ke neraka sekarang juga. Biar ku beritahu sesuatu. Daxia adalah negeri yang diperintah oleh hukum. Aku yakin kau tidak berani menembak. Tak ada di dunia ini yang tak berani kulakukan. 3. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan hidup. 2. Bajingan. Tembak. Ayah, Xiaowen, ayah baik-baik saja. Xia Zunwan, akan kubuat kau membayar dengan darah. Orang tua bodoh, biar kuajari kau. Aku akan mematahkan satu lenganmu dan meninggalkan yang satunya agar kau menandatangani perjanjian. Jika kau terus keras kepala, selanjutnya adalah putramu yang berharga. Bajingan, paling banter kau hanya berani melukaiku. Semuanya, bidik Xiaowen.
Biarkan orang tua bodoh ini melihat apakah aku berani atau tidak. Bajingan, jika kau berani menyentuh Xiao Wen, meskipun nyawaku taruhannya, aku akan mencabik-cabikmu. Nyawamu yang tua, berapa harganya? Kau terus mengatakan betapa kau mencintai dan merindukan putramu. Tapi apa kenyataannya? Kau lebih suka melihat putramu mati daripada menyerahkan sahamnya. Serahkan saja. Kau hanyalah bajingan munafik dan sok suci. Omong kosong. Xiao Wen tidak seperti yang dia katakan. Di mata ayahmu, kau lebih penting dari apapun. Ayah, bagaimana aku bisa terpengaruh oleh provokasi bajingan ini? Cukup. Aku tak punya kesabaran untuk menonton ikatan ayah anakmu. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Kau akan tanda tangani atau tidak? Perjanjian ini, menandatanganinya adalah kematian. Tidak menandatangani, memberimu secercah harapan. Trik kecilmu. Apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Baiklah. Baik. Masih keras kepala ya? Kau lebih memilih uang daripada putramu kan? Baik, kalau begitu aku akan mengurus putramu dulu. Dan kemudian perlahan menyiksamu. Tunggu. Lepaskan saja kami. Perjanjian ini kita tanda tangani. Xiao Wen, jangan setujui persyaratannya. Mereka tidak berani membunuh kita. Ayah aku telah berada di medan perang selama 15 tahun. Bagaimana mungkin dia takut, bajingan kecil ini? Tapi kondisi fisikmu saat ini. Ayah, jika kau tidak pergi ke rumah sakit, nyawamu akan dalam bahaya. Nah, ayah cuma mau kamu baru saja kembali. Ayah tak ingin bertemu denganmu dengan tangan kosong. Ayah, jangan khawatir. Semua yang kau hilang hari ini, nak, akan kudapatkan kembali 2 kali lipat. Xia Zunwen, selama aku menandatangani kontrak ini, kau akan melepaskan kami? Tentu saja. Selama kau tanda tangani, aku akan segera melepaskanmu. Baiklah. Kita tanda tangani. Ini ayah. Ayo pergi. Tunggu. Tuan muda setuju untuk membiarkanmu pergi. Tapi aku tidak. Hari ini kalian berdua tidak akan pergi kemanapun. Apa yang kau anjing kampung? Kau bukan apa-apa selain anjingnya Xia Zunwen. Berani kau menghentikanku? Orang tua? Kau sekarang bukan apa-apa selain anjing liar. Berani kau memandang rendah diriku? Xia Zunwen, aku benar-benar melebihkan emo. Kau baru saja menandatangani kontrak dan langsung berubah sikap. Menyebutmu bajingan kecil, terlalu baik. Tuan muda, bocah ini terlalu tangguh. Pikirkanlah, The film was Dulu, translated dia lolos and dari narrated by begitu M. banyak pembunuh Media. bayaran terbaik. Tentu saja dia hebat. Xia Zunwen, percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon, dalam 10 menit, aku bisa membuat semua penembak jitumu terbunuh. Xiao Wen, di saat seperti ini, kau masih berusaha sob jagal di depanku? Apa kau takut setengah mati denganku? Dia bilang dia akan menghabisi semua penembak jitu saya dalam 10 menit. Kau pikir kau panglima perang? Mampu mengerahkan semua pasukan? Bagaimana jika aku memang begitu? Xiao Wen, kau benar-benar membuatku tertawa. Baiklah, akan kubiarkan kau yang menelepon. Tuan muda, kenapa tidak menghabisinya saja? Semakin mereka putus asa, semakin aku senang. Laksamana Juk, suara tembakan barusan berasal dari sekitar sini. Mereka datang dari sini. Halo. Ini Xia Wen. Saya sedang berada di Yangchen, dikepung oleh 6 penembak jitu. Segera beritahu militer Yangchen
dalam 10 menit. Habisi mereka. Raja Serigala, aku telah tiba di Yangcheng. Jangan khawatir, aku akan menangani ini sendiri. Bagus. Kau punya waktu 5 menit. Temukan para penembak jitu, semua penembak jitu yang sedang menunggu di dekat sini. Lumpuhkan mereka. Ya. Xiaowen, ku berikan kau dan bapak tua bang kamu waktu 10 menit lagi untuk hidup. Saat waktunya habis, aku akan mengantar kalian ke alam baka. Xiaowen, apakah dia bisa diandalkan? Jangan khawatir ayah, anak buahku sudah di Yangcheng. Kemampuannya menyelesaikan masalah memang sempurna. Bocah kurang ajar, apakah kamu terkena? Sudah gila? Kau masih bisa mengerahkan pengawal Yangchen? Menggerakkan unit garda? Itu setidaknya pangkat Laksamana. Xiaowen, jangan bilang kau berdelusi sampai mengira dirimu seorang Laksamana. Saya Xiaowen, mengabdi 15 tahun di militer, menghadapi hidup dan mati berkali-kali, memberikan banyak kontribusi untuk Daxia. Memobilisasi garda kota bukanlah apa-apa. Apa susahnya? Berhenti berpura-pura bodoh denganku. Seorang Laksamana Daxia memegang pangkat setara dengan seorang jenderal. Aku punya semua informasi mereka. Tapi kau? 15 tahun. Aku tak bisa menemukan informasi apapun tentangmu. Kurasa kau seorang desertir. Omong kosong. Xiaowen, jelas bukan seorang desertir. Kau tidak lihat jam berapa sekarang? Tidakkah kau lihat? Putramu baru saja merelakan kekayaan besar tanpa berkedip sekalipun, bahkan tidak gentar. Seseorang yang sangat menghargai nyawanya, sampai sebegitunya, pasti akan jadi orang pertama yang lari di medan perang. Dia akan jadi yang pertama kabur. Omong kosong. Xiaowen adalah putraku. Dia tidak seperti yang kau katakan. Putramu seorang pengecut. Identitasku adalah rahasia negara Daxia. Tentu saja kau tak bisa menemukanku. Hanya pangkat di atas panglima perang yang digolongkan sebagai rahasia negara. Jadi, jangan bilang kau seorang panglima perang. Kau akan bilang kau seorang panglima perang, kah? Laksamana Vermilion, semua penembak jitu telah ditangkap. Bagus. Sekarang ikuti aku. Kita akan menemui Raja Serigala. Ya. Tuan muda, 10 menit sudah habis. Xia Tianchen, Xiaowen, waktunya pergi. Tembak. Sudah kubilang. 10 menit sudah cukup. Xiaowen, aku tidak peduli trik apa yang kau mainkan hari ini. Trik apa yang kau gunakan hari ini. Kau mati. Pembunuh, lindungi tuan muda. Maaf, aku terlambat. Sudah kubilang kita berbeda dunia. Apa kau percaya sekarang? Kakak, aku salah. Aku salah, kumohon The film ampuni was aku. translated Bajingan and kecil, narrated kau juga by akan memohon M-Media. ampun? Terlambat. Kau tadi bicara soal mengukir kata-kata. Ide yang bagus. Aku juga akan memberimu beberapa patah kata. Manusia tak tahu diuntung. Lebih buruk dari anjing. Tidak, ayah, selamatkan aku. Aku sudah jadi anjingmu selama 18 tahun. Demi masa lalu kita. Ampuni aku kali ini, ayah. Jasa masa lalu. Saat kau mempermalukan ayahku dan aku. Saat kau mengirim orang untuk menembak ayahku. Apa kau memikirkan jasa masa lalu saat itu? Sekarang kematian menjemputmu. Kau memohon belas kasihan. Pengecut tak bertulang. Aku salah. Aku pengecut tak bertulang. Aku lebih buruk dari anjing. Aku salah. Ampuni aku kali ini. Aku akan jadi sapi dan kuda keluarga Xia. Terlambat. Apa? Segera cari tahu. Apa yang terjadi? Sejumlah besar pasukan sedang mendekati kita. Kita tidak tahu apakah mereka kawan atau lawan. Mungkinkah Xia Sunwon benar-benar punya dukungan Junfang? Tidak.
Kita harus menemukan cara untuk membasmi pengkhianat Junfang ini. Sepertinya kita belum bisa membunuhnya. Tak bisa membahayakan keselamatan ayah mundur. Ayah ayo ke rumah sakit dulu. Bagaimana dengan si bajingan kecil Xiaowen ini? Ayah, biarkan dia hidup untuk saat ini. Lukamu lebih penting. Ayo pergi. Mundur. Tuan muda apa kau baik-baik saja? Perjanjiannya. Apa perjanjiannya masih berlaku? Ini. Kesepakatannya masih berlaku. Bagus. Bagus, perjanjiannya masih berlaku. Grup Hia masih milik kita. Tuan muda lukamu. Ayo kembali ke Kyoto sekarang. Aku akan membalaskan dendam ini. Cepat ambilkan tandu. Cepat. Cepat ke rumah sakit militer. Ini Raja Serigala Marsekal Agung. Marsekal Agung. Jalan. Xiaowen kau sebenarnya Raja Serigala legendaris? Nah, kau telah menderita selama ini. Tuan Serigala, Rumah Sakit Junfang memiliki teknologi medis tercanggih di Daxia. Ayahmu akan baik-baik saja. Ayahku mencariku selama 18 tahun, yang menyebabkan kondisinya sekarang. Ini semua salahku. Raja Serigala, jangan salahkan dirimu sendiri. Sekarang ayah dan anak sudah bersatu kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Suku gunakan kewenanganku untuk menekan rumah sakit Junfang, untuk membuat mereka bagaimanapun caranya, berapapun biayanya, sembuhkan ayahku. Jangan khawatir Raja Serigala. Aku sudah memberitahu staf senior rumah sakit. Mereka menangani kondisi ayahmu dengan sangat serius. Marsekal Agung Raja Serigala, Laksamana Jukyu, 5 orang di luar rumah sakit meminta untuk bertemu Raja Serigala, 4 pria paruh baya, dan seorang gadis kecil buta. Gadis kecil buta itu adalah Duo-Duo. Bawa aku ke mereka cepat. The film was Duo-Duo. translated and itu narrated kakak. by M Media. Duo-Duo. Aku tidak menjagamu dengan baik. Maafkan aku. Duo-duo kira nggak bakal ketemu kakak lagi. Orang jahat itu nangkep Duo-duo. Duo-duo takut banget. Jangan takut Duo-Duo. Ingatanku sudah kembali. Tak seorang pun akan bisa menindas Duo-Duo lagi. Iya. Duo-duo sudah tidak memiliki ayah dan ibu lagi. Di dunia ini, cuma kakak dengan keluarga Duo-duo. Duo-duo nggak mau pisah lagi sama kakak. Baiklah, kakak akan selalu menjagamu Duo-Duo. Oh iya. Ada kabar baik untukmu. Kakak sudah menabung cukup uang. Tubuh Duo-Duo akan segera pulih. Dan matamu juga akan sembuh. Beneran? Asyik. Raja Serigala yang ditakuti di medan perang. Ternyata punya sisi lembut seperti ini. Apakah gadis kecil ini malaikat yang dikirim dari surga? Suku Duo-Duo adalah adikku. Kalau bukan karena dia, aku pasti mati kelaparan di jalanan. Mataku juga. Memakai kornea Duo-Duo. Mulai sekarang Duo-Duo akan menjadi adikku. Mengerti Tuan, aku akan meminta rumah sakit melakukan segala yang mereka bisa untuk menemukan sumsum tulang dan kornea. Tuan muda, bagaimana kabar tuan besar sekarang? Rumah sakit telah menemukan jantung yang cocok untuk ayahku. Dia sedang dioperasi sekarang. Syukurlah. Rumah sakit punya petugas khusus yang merawatnya. Kau tak perlu khawatir. Kalau begitu awasi Xia Sunwon untukku. Laporkan segera padaku jika terjadi sesuatu. Ya. Permisi Pak, Anda mencari siapa? Halo, saya mencari Dokter Wang. Dokter Wang ada yang mencari Anda. Apa?
Dokter Wang, apa kau ingat aku? Kau sudah memulihkan ingatanmu. Aku harus berterima kasih pada Dokter Wang atas bantuanmu yang murah hati waktu itu. Slukui. Dokter Wang ada 1 juta di kartu ini. Dan medali ini dianugerahkan secara pribadi oleh penguasa kerajaan Daxia. Dengan medali ini, jika kau mengalami kesulitan di masa depan Dokter Wang, kau dapat meminta bantuan Jun Feng 3 kali. Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Bolehkah saya bertanya? Siapa Anda? Saat kau menyelamatkanku, kau tak peduli siapa aku. Dan tak perlu peduli sekarang juga. Orang jahat akan dihukum. Tapi orang baik tak boleh diabaikan. Ayo pergi. Dokter Wang, terimalah. Inilah yang mereka sebut karma baik.